Assalamualaikum, salam sehat, salam hangat, salam bahagia. Gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat kan? Pastinya harus sehat, karena dengan sehat itu kita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Terus dalam video sebelumnya aku kan udah bahas tentang gejala dan ciri kolesterol sendiri itu bagaimana kan. Nah, buat kalian yang belum mengikuti, kalian boleh kok kepoin tuh isi video aku apa aja gitu. Terus mampir aja ke channel aku, lihat-lihat. Semoga sih bermanfaat buat kalian semuanya ya. Nah, kolesterol itu kan ada dua ya, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Bagaimana sih cara menstabilkan kolesterol tersebut, atau bagaimana sih cara menghilangkan kolesterol itu gitu. Terus kalau kalian yang mempunyai masalah dalam kolesterol atau dalam gejala menuju gejala ini, terus kalian yang sudah mengalami kolesterol, cocok nih video ini buat kalian. Makanya kalian simak dari pertama sampai akhir. Ini aku akan ngasih tahu tips-tips dan bagaimana caranya itu ya. Terus buat kalian yang belum mengikuti channel aku dari awal sampai sekarang video ini nih di bulan bulan Oktober 2020, kalian harus subscribe. Terus kalau di share gimana Prat? Boleh banget. Kalian boleh membagikan video aku kemanapun atau ke siapapun gitu, karena aku mau yang jika bermanfaat itu disebarluaskan. Cara mengatasi, mengobati kolesterol secara alami itu apa aja sih? Pertama, kalian harus bisa ngatur yang namanya frustasi, stres, banyak pikiran, karena itu akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Gak usah rugi-rugi memikirkan permasalahan yang tidak jelas atau yang sudah tahu penjelasannya tapi tidak bisa dirubah gitu. Nah, jangankan anak kecil kan, orang dewasa tuh pasti juga mempunyai frustasi gitu atau stres gitu. Ibaratkan benang kusut yang harus diuraikan gimana caranya biar bisa menjadi benar-benar benang yang bisa disambungkan kembali gitu. Kalau aku sendiri sih lebih cenderung memikirkan permasalahan mana yang harus bisa aku selesaikan dulu dan mengetahui jalan pintas atau jalan yang sesuai keinginan kita satu sama lain gitu. Terus ada juga orang yang hanya bodo amat lah gitu kan pemikirannya gitu, yang penting nanti juga masalahnya selesai gitu. Terus ada lagi orang yang menyalurkan dengan hobi. Menurut penelitian sih, kalau kita lagi frustasi atau lagi stres, terus menikmati alam, menikmati namanya pegunungan, sawah, air, terus yang namanya hijau-hijau, itu akan menurunkan yang namanya frustasi atau stres gitu. Terus kalau buat kalian sendiri gimana cara mengatasi stres itu? Nah, dengan cara kalian sendiri, kalian akan terhindar yang namanya kolesterol itu sendiri. Jangankan kolesterol, semua penyakit, kalau frustasinya itu kita pelihara, dia akan datang tanpa diundang. Tapi kalau stres itu hilang atau kita bisa memanajemen dengan baik, semua penyakit tidak akan mau mampir dalam tubuh kita. Dan aku pernah ya ngikutin suatu seminar, terus dia itu topiknya itu mengelola stres secara baik itu gimana gitu. Terus dia itu ngasih bagan kayak gitu, jadinya setiap hari kita bangun tidur ditulis permasalahan apa yang hari ini akan diselesaikan, atau permasalahan apa yang menurut kalian berat banget gitu, ditulis apa aja, nanti diselesaikan satu-satu gitu. Tapi kalau kalau praktek secara sehari-hari sih kalian bisa tulis apa aja, masukin ke celengan, terus hari ini ditarik, oh permasalahan si A harus diselesaikan gitu. Tapi kan tergantung dari kaliannya ya. Terus yang kedua itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Gimana gaya hidupnya kalian? Dia mau hidup baik atau tidak baik? Itu juga tergantung kalian. Terus apa yang udah kalian ambil dari gaya hidup yang kalian pilih sendiri. Nah, kalau yang pertama itu gaya hidup yang tadinya mager terus harus berolahraga. Kayak aku nih contohnya, aku aja ya contohnya gitu. Aku tuh orangnya cenderung paling males banget gitu. Apa yang namanya gerak. Orang gendut kan kalau bergerak itu capek ya, keringetan. Yang gendut pasti tahu deh gitu.
niatnya nih hari ini niat buat olahraga, tapi kenyataannya besok weekend apa males gitu. Sedangkan sekarang di YouTube aja tuh udah ada yang namanya instruktur buat olahraga sendiri kan, gimana caranya itu kalian sendiri yang ngatur. Pokoknya aku mah tidak menunjukkan untuk kalian harus berbuat ini, kalian harus berbuat itu, enggak sih. Pokoknya aku cuma ngasih gambaran aja gitu, karena kan kolesterol sendiri itu kan lemak jenuh yang dalam tubuh kita tuh yang harus benar-benar kita salurkan dengan baik gitu, si jahat sama si baik ini gitu. Nah terus habis itu kalian juga harus yang namanya pergerakan, apalagi kalau yang pusing sampai pundak ini. Kalau pas lagi kayak begini tuh enak banget gak sih digoyang-goyangin kepalanya tuh, kolesterolnya tuh kayak yang dikasih jalan terus lancar gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih gaya hidup itu harus dipilih sesuai dengan lingkungan yang positif. Pilihlah lingkungan yang baik, teman-teman yang memberikan motivasi yang menjadi energi dalam tubuh kita positif gitu. Tapi kalau mempunyai energi yang negatif, anggap aja itu suatu pengalaman yang mempunyai kesan gitu. Jadi kita apapun yang kita lakukan, kita harus mencerminkan si energi positif dan energi negatif ini. Kalian pernah dengar gak yang namanya konsumsi bawang putih itu bisa menurunkan kolesterol? Itu fakta. Tapi ada tapinya nih, jika mengkonsumsi bawang putih itu secara jangka panjang, bukan pada saat kita kumat kolesterolnya, kita makan terus hilang gitu, itu enggak. Karena itu salah satu suplemen secara alami menurunkan kolesterol itu dari bawang putih gitu. Sebenarnya sih bawang putih banyak banget manfaatnya lah, termasuk salah satu penurunan kolesterol sendiri gitu. Tapi kalau aku punya tips nih ya, tips aku ya, misalnya nih aku lagi makan gorengan enak gitu ya, terus tiba-tiba langsung mulai kelayangan kayak gitu, itu bisa terjadi sih gitu, karena si minyak sendiri itu kan nggak aman gitu kan. Nah aku cara mensiasatinya itu biasanya aku langsung nyeduh teh hijau tuh tanpa gula, aku seduh aja terus langsung aku minum gitu. Atau aku lebih cenderung minum air putih yang banyak, pokoknya biarin kelayangannya nggak hilang dulu gitu. Terus biasanya kan kalau di acara kantor-kantor atau acara kita kumpul sama teman-teman gitu kan, biasa tuh kan makan yang cenderung lebih banyak dagingnya gitu kan. Itu biasanya aku habis makan udah selesai baru aku minum si obat si Vastatin sendiri tuh. Tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak sih cara penanganan aku gitu. Tapi selama ini sih aku emang bener terbukti dengan tips aku yang aku terapkan dalam tubuh aku. Tapi kalian jangan ngikut-ngikut ya, karena kan kita berbeda-beda lagi gitu. Terus aku ngasih just info sedikit, kalau misalkan nih kalian dalam keadaan sakit terus tiba-tiba kalian demam atau panas dingin, itu berarti imun dalam tubuh kalian tuh lagi berjuang atau lagi bertarung sama si bakteri atau si kuman ini. Berarti kan si imun sendiri tuh pengen memberikan kita sehat gitu. Jadi dari kalian sendiri yang harus bisa melawan virus dan bakteri itu dengan membantu si imun agar tetap kuat dan stabil gitu. Nah terus kolesterol itu bisa hilang atau enggak sih? Tidak, kolesterol tidak bisa hilang dan tidak bisa sembuh. Dia harus menstabilkan antara si jahat sama si baik ini gitu. Dari mana taunya? Karena ada kadar kolesterol sendiri yang di bawah 200 itu kalau misalnya di bawah 200 atau sesuai dengan dokter menyarankan, itu berarti kalian sudah menstabilkannya gitu, tidak bisa hilang karena dia itu lemak yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri gitu. Berarti dari kalian sendiri bisa bisa menyembuhkan, dalam arti menyembuhkan itu menstabilkan dalam tubuh kalian itu dengan 3 pedoman yang tadi itu. Pertama, mengaturlah stres secara baik. Yang kedua, pola hidup, gaya hidup sama aja kali ya. Terus yang ketiga, pola makan. Kalau kalian dengan baik, semua akan baik-baik aja. Oke lah, mungkin sampai sini aja gitu pembahasan kolesterol. Semoga buat kalian yang sudah berumur itu lebih rentan banget yang namanya kolesterol. Jadi nikmatilah makanan selagi kolesterol itu belum ada atau sebelum kolesterol itu tinggi. Bye.